Selamat datang di channel Tukang Reak. Kali ini, kita akan membahas isu yang terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara atau IKN. Sejak pertama kali diumumkan, proyek ini menuai beragam respons, mulai dari dukungan penuh hingga kritik tajam. Apa saja argumen di balik pro dan kontra pemindahan ibu kota ini? Simak selengkapnya dalam laporan berikut. Latar belakang pemindahan ibu kota. Seperti yang kita ketahui, proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pertama kali diumumkan pada tahun 2019. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, banjir, penurunan tanah, serta kepadatan penduduk yang semakin tinggi. IKN dirancang sebagai ibu kota masa depan dengan konsep kota pintar dan berkelanjutan. Namun, di balik visi besar ini, ada berbagai pandangan yang berbeda mengenai manfaat dan risikonya. Argumen pendukung pemindahan IKN. Para pendukung proyek ini menilai bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah strategis dan visioner yang akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Berikut beberapa alasan utama yang mendukung pemindahan IKN. Pertama, mengurangi beban Jakarta. Jakarta selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi nasional yang mengakibatkan berbagai masalah urban seperti kepadatan tinggi, polusi udara, serta banjir tahunan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, diharapkan Jakarta bisa lebih fokus sebagai pusat ekonomi, sementara administrasi negara berjalan lebih efisien di lokasi baru. Kedua, pemerataan pembangunan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan cenderung terpusat di Pulau Jawa. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata, serta mendorong perkembangan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Ketiga, keberlanjutan dan kota hijau. IKN dirancang sebagai kota berkelanjutan dengan 70% wilayahnya berupa ruang hijau. Konsep ini bertujuan untuk menjadikan ibu kota baru sebagai kota yang ramah lingkungan dengan sistem transportasi berbasis listrik, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi cerdas untuk pengelolaan sumber daya. Keempat, keamanan dari bencana alam. Jakarta rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir dan penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Sementara itu, Kalimantan Timur relatif lebih aman dari risiko gempa bumi dan tsunami, menjadikannya lokasi yang lebih stabil untuk pusat pemerintahan. Di sisi lain, kritik terhadap pemindahan ibu kota juga terus bermunculan, baik dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, hingga masyarakat yang terdampak langsung. Berikut beberapa poin utama yang menjadi alasan kontra terhadap proyek ini. Pertama, biaya yang sangat besar. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya lebih dari 460 triliun rupiah. Banyak pihak mempertanyakan, apakah dana sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur di Jakarta dan daerah lain yang lebih membutuhkan, ketimbang membangun ibu kota baru dari nol. Kedua, potensi kerusakan lingkungan. Meskipun diklaim sebagai kota hijau, pembangunan IKN tetap berdampak pada lingkungan. Kalimantan Timur memiliki ekosistem hutan yang kaya dan menjadi rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk orangutan. Ketiga, dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Proyek ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, terutama suku asli Kalimantan seperti suku Dayak. Mereka khawatir bahwa urbanisasi dan masuknya pekerja dari berbagai daerah akan menggeser budaya lokal dan menyebabkan marginalisasi komunitas asli. Keempat, belum ada jaminan keberhasilan. Beberapa negara yang mencoba memindahkan ibu kota mereka, seperti Myanmar dan Brasil, menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan rencana tersebut. Ada kekhawatiran bahwa IKN mungkin tidak akan berkembang sesuai rencana
jika minat investor tidak sebesar yang diharapkan atau jika transisi dari Jakarta tidak berjalan lancar. Dengan berbagai argumen pro dan kontra yang ada, proyek IKN tetap berjalan dan telah memasuki tahap pembangunan infrastruktur utama. Pemerintah berjanji bahwa proyek ini akan terus dievaluasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan dan sosial. Masyarakat berharap agar pembangunan IKN dilakukan dengan transparan, mempertimbangkan dampak ekologis, serta benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak. Waktu akan membuktikan apakah IKN benar-benar bisa menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, atau justru menambah masalah baru. Lalu, apakah menurutmu IKN ini masih harus dilanjutkan atau diberhentikan proyeknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.